Bu Nuri yang awalnya tadi mau masuk sehabis belanja, saat melihat ruang tamu kok tidak ada anaknya di ruang tamu. Padahal anaknya baru menginjak umur 10 tahun. Loh, tidak ada Winda main kemari, Bu? Soalnya kami dari pagi di sini, tutur Pak Kades. Coba cari ke sungai, ucap Aisyah yang tiba-tiba keluar membawa pisang goreng. Pak Kades, Nek Rumini dan Syahid saling tatap mendengarkan ucapan Aisyah. Masih dengan perasaannya yang cemas, bahkan lebih cemas dari sebelumnya setelah mengetahui apa yang diucapkan Aisyah tadi. Zaman dulu sebelum desa ini dibangun, tempat yang sangat disakralkan di desa ini adalah sungainya. Tidak hanya itu saja, sungai itu juga dikeramatkan sebagai tempat persugihan yang bernama Sungai Kalimati, dan penduduk desa memanfaatkan air aliran sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan itu pun nunggu dari persetujuan Nek Rumini yang salah satu sesepuh desa, karena Sungai Kalimati memiliki banyak misteri yang susah ditebak. Konon Kalimati dulunya ada seorang wanita cantik dan sakti yang pergi ke hutan lalu ke sungai itu hingga dirinya sampai meninggal. Informasi ini dibenarkan dari kakek Mali dulu. Konon ilmu dari wanita yang betapa di Kalimati itu sebanding dengan ilmu kakek Mali. Tetapi kakek Mali belum ada kembali setelah pertempuran melawan wanita di Kalimati, dan sampai sekarang kabarnya kakek Mali udah meninggal. Saat lagi mencari anaknya Bu Nuri di sungai, tiba-tiba saja awan menjadi mendung seperti mau hujan, dan sebagian warga ada yang sudah pulang. Sedangkan Nek Rum, Pak Kades, Aisyah, Syahid masih membantu mencari keberadaan anak Bu Nuri. Menurut Pak Kades dan warga, Bu Nuri dan suaminya asli warga desa Lintang yang baik dan sederhana. Sampai hari sudah mulai maghrib, Bu Nuri masih mencari anaknya yang belum juga ketemu. Entah kemana anaknya pergi. Perasaan Bu Nuri udah nggak tenang, bingung, cemas, campur aduk jadinya. Akhirnya suami Bu Nuri memutuskan untuk sholat dan berdoa agar segera anaknya ditemukan. Setelah sholat maghrib, Bu Nuri dan Pak Darsan dikejutkan dengan ketukan pintu. Assalamualaikum, tok tok tok, ucap seorang yang datang. Waalaikumsalam, sebentar, jawab Pak Darsan. Lalu pintu dibuka. Apa ibu sama bapak mencari anak yang ciri-cirinya seperti ini? Rambutnya sedikit keriting, warnanya hitam, kulit sawo, baju pink Hello Kitty, dan kira-kira umurnya 10 tahun, ujar seseorang yang baru datang tadi. Iya, betul mas. Dimana masnya? Lihat, sambung Bu Nuri yang sangat khawatir. Tadi saya berpapasan saat mau ke rumah Pak Kades. Saya tanya anak ibu, dia diem aja, gak ada jawab apa-apa. Saya sudah cerita sama Pak Kades, suruh Pak Kades langsung ke rumah ibu, ucap seorang itu adalah Syahid. Terima kasih mas. Di sini mas hati-hati, jaga diri baik-baik, ucap Bu Nuri spontan. Kenapa Bu? Tanya Syahid bingung. Pasalnya sudah 2 kali dia diperingati. Ya udah, yuk mas. Di mana mas lihat anak saya? Ucap Bu Nuri yang udah gak sabar. Sampainya di tempat anak yang dilihat Syahid tadi. Loh, tadi ada di sini kok Bu.
Anak itu diem aja, tutur Said kebingungan. Akhirnya mereka mencari lagi yang tidak jauh dari tempat kejadian tadi. Gak lama kemudian pukul 9 malam Pak Kades dan juga warga datang untuk membantu pencarian anak Bu Nuri karena udah mencari sangat lama. Akhirnya mereka semua memutuskan ke rumah Nek Rumini. Pasalnya cuma Nek Rumini yang tahu tentang desa ini. Assalamualaikum. Tok tok tok, suara pintu. Nek Rumini panggil Pak Darsan. Waalaikumsalam, Nek Rumini jawab. Belum lagi bertanya, Nek Rumini sudah mengatakan, sudah terlambat anakmu San, dan aku tidak bisa bantu banyak. Itu kesalahan istrimu yang tidak berhati-hati. Penunggu sungai sudah menjemput anakmu. Jangan harap banyak bisa ketemu. Kuatkan dirimu dan ikhlaskan, ucap Nek Rumini yang sudah menangis karena gak bisa nolong anak yang hilang, padahal dia merupakan sesepuh di desa ini. Saya bukannya tidak mau menolong, soalnya penunggu sungai itu udah berumur ratusan tahun. Kan sudah dibilang sebelum desa ini ada, sungai itu sudah dahulu terlebih ada. Ilmu suamiku aja yang sebanding dengannya bisa menghilang tanpa diketahui di mana mayatnya. Apalagi aku, ngebatin Nek Rumini. Saya hanya bisa bantu semampu saya, Pak Darsan, ucap Nek Rumini. Nanti tepat jam 12 malam ikut dengan saya, pinta Nek Rumini. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah sambil menunggu jam 12 malam. Tepatnya jam 12 malam semua warga dikumpulkan untuk membantu mencari lagi anak Bu Nuri dan Pak Darsan. Dan Nek Rumini sudah menyiapkan apa yang diperlukan semuanya. Akhirnya mereka semua menuju sungai Kalimati, yang membuat sebagian warga pada bingung kenapa mencari di sungai itu lagi, padahal sudah dicari dari pagi sampai jam 9 malam sampainya di sungai. Kalian mundurlah, biar aku duduk di sini, perintah Nek Rumini sambil ngeluarin kembang 7 rupa. Walaupun di dalam hati ada keraguan Nek Rumini, kalau ada apa-apa jangan mendekat ke arahku, apapun itu yang bakal terjadi. Kalau ku bilang belum selesai jangan kemari, tegas Nek Rumini. Semua warga diam dan menyaksikan. Nek Rumini lalu menaburkan kembang tadi ke aliran sungai Kalimati sambil berdoa. Lalu Nek Rumini duduk bersila di tepi sungai. Selang beberapa menit tiba-tiba saja Nek Rumini mengeluarkan darah dari mulutnya yang membuat warga panik. Itu kenapa Nek Rum? Tolong itu, ucap salah satu warga yang panik melihat Nek Rumini seperti itu. Tiba-tiba tubuh Nek Rumini kejang-kejang. Pak Kades yang takut saat mau nolong Nek Rumini, tiba-tiba saja ia berbicara, jangan mendekat, bantu doa saja, ucap Nek Rumini. Sedangkan Aisyah yang belum tahu kemampuannya hanya bisa menangis melihat orang kesayangannya seperti itu. Aisyah hanya bisa berdoa. Setelah 1 jam lamanya, tiba-tiba saja ada mayat yang keluar dari sungai Kalimati. Saat Nek Rumini lihat, ternyata mayat itu anaknya Bu Nur. Alhamdulillah, ucap syukur semua warga desa.
Ya Allah, anakku, sambil menangis histeris. Bu Sri, tolong bantu Nek Rumini bawa pulang, biar yang lain bantu Pak Darsan dan bawa anaknya pulang, perintah Pak Kades kepada warganya. Baik Pak Kades, ucap lainnya. Saat diangkat, tubuh Winda sudah kaku dan putih pucat, matanya melotot seperti akan keluar. Darah masih keluar, anehnya tidak ada bau sama sekali. Satu desa lintang geger dan gempar. Malam itu juga rumah Pak Darsan dipenuhi oleh warga yang penasaran karena pasalnya sudah lama kejadian ini akankah terulang kembali.